Belum difoto. UKM mendunia. Salah satu organisasi berbadan hukum yayasan, suatu karya anak bangsa yang patut kita banggakan, bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia, mendampingi, mengedukasi, dan mendukung seluruh pelaku UMKM agar mampu membawa produknya menembus pasar internasional dengan mudah dan mampu mendunia. #UKM mendunia memiliki program mensosialisasikan, mengajarkan, serta mendampingi UMKM agar mudah dalam mengekspor layaknya mudah impor. Tidak hanya mampu menjadi personal exporter, tetapi juga mampu menjadi corporate exporter. Ekspor mudah berbasis digital, teknologi, dan logistik sistem #UKM mendunia dengan fasilitas importasi dan ekspor mudah. Untuk bahan baku produksi bagi UKM pasar lokal, memiliki Dropbox ekspor produk UKM dari setiap daerah. Tidak hanya itu, UKM mendunia juga mengajarkan cara transaksi UKM ekspor dari FOB ke CNF atau CIF #UKM mendunia, serta cara berinteraksi langsung dengan end user atau pembayar. UKM Indonesia harus mendunia dengan memasyarakatkan ekspor pada seluruh pelaku UKM, mensosialisasikan kemudahan dalam mengekspor, serta menjadi UKM real eksportir, bukan supplier ke eksportir, hingga UKM mampu menjadi trader internasional. #UKM mendunia, support by
UKM mendunia. Salah satu organisasi berbadan hukum yayasan, suatu karya anak bangsa yang patut kita banggakan, bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia, mendampingi, mengedukasi, dan mendukung seluruh pelaku UMKM agar mampu membawa produknya menembus pasar internasional dengan mudah dan mampu mendunia. Hashtag UKM mendunia memiliki program mensosialisasikan, mengajarkan, serta mendampingi UMKM agar mudah dalam mengekspor layaknya mudah impor. Tidak hanya mampu menjadi personal exporter, tetapi juga mampu menjadi corporate exporter. Ekspor mudah berbasis digital, teknologi, dan logistik sistem hashtag UKM mendunia dengan fasilitas importasi dan ekspor mudah. Untuk bahan Oke, siap Mas. Tunggu azan dulu ya, sebentar. Oke. Ini bajunya. Apa lagi? Woi, lawan siapa sih? Jangan. Ada suaranya. Oi, coy. Om masih ini nih. Masih mood. Gimana mau ngomong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumpah. Selamat malam semuanya Ibu dan Bapak di malam hari. Malam Mbak Saskia. Sama-sama Ibu. Pastinya setiap malam di webinar UKM Mendunia selalu akan mendapatkan hal-hal baru. Bisa tolong dibantu mute dulu selama materi. Ya, terima kasih. Baik Ibu dan Bapak, ini kita malam ini di materi yang session kedua ya, Mas Doni ya. Jadi ada biasanya tuh kalau di sesi pertama luar biasa ya. Insya Allah besok kalau yang masih belum ikutan di sesi pertama bisa ikutan di sesi pertama kita besok jam 1 siang. Kayaknya pesertanya besok banyak. Semoga bisa 100 orang yang bisa ikutan memenuhi room meeting kita. Oke, baik. Langsung aja karena Bapak Iko dan Mas Doni sudah ada di forum, bisa langsung kita mulai. Silahkan. Siapa dulu nih, Pak Iko atau Mas Doni dulu? Oke, pastinya. Silahkan Pak Iko untuk tempat dan waktunya dipersilahkan. Waalaikumsalam. Suaranya jauh, Pak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat pagi. Terima kasih semuanya udah gabung. Dari beberapa yang sudah muncul wajahnya sangat familiar buat saya, ada Mbak Ana, Mbak Reni Gersik, Sasa, Depok. Terima kasih sebagai host malam ini juga. Mbak Sasa ini ikon atau identik dengan eksportir. Saking mudahnya ekspor, daftar aja udah bisa ekspor gitu. Oke, terima kasih Mbak Sasa. Kemudian ada dari teman-teman yang ada di Jakter Surabaya. Surabaya ada Mas Putri, terima kasih udah gabung. Kemudian dan timnya. Kemudian ada Pak Haji. Pak Haji dari Bekasi. Pak, maaf suaranya mantul. Banyak juga. Oke, terima kasih. Kemudian ada Jakarta Ibu Nora. Jakarta Ibu Nora, beserta beberapa di sana dari Jakarta. Kemudian ada dari siapa lagi nih? Oke. Ini sudah. Oke. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, para pengusaha UKM. Saya sebutnya Bapak Ibu udah pengusaha UKM ya, jadi bukan UKM lagi karena kita harus jadi pengusaha. Malam ini kita mau diskusi, mau sharing-sharing, dan kami juga perlu update dari Bapak Ibu semuanya tentang apa yang mungkin sudah dikerjakan di kelas pertama, ya, yang terkait sama bagaimana menggunakan FB Marketplace, sejauh mana kendalanya, kemudian mungkin terkait sama pembayaran dan lain-lainnya, bisa kita diskusikan di sini. Materi malam ini kami tidak siapkan khusus, kami masih keep, tapi kami ingin mengupdate dari Bapak Ibu semuanya terkait dari apa step pertama yang sudah dijalankan. Jadi kita nanti bisa mengukur. Kalau nanti kita press di yang kedua,
yang pertama aja nggak terselesaikan, malah nanti nggak bisa berjalan, gitu ya. Jadi sejauh mana Bapak Ibu nanti sudah pakai yang kendalanya di sini, ada yang coba pengiriman kendala di sini dan lain-lainnya. Oke, dan apapun kita terbuka. Waktu kita panjang kan, karena kalau kita memberikan materi yang tanya jawab tidak mendapatkan kesempatan waktu. Malam ini khusus kita memang Zoom discussion tentang bagaimana belajar ekspor. Stepnya adalah evaluasi atau review dari Bapak Ibu yang sudah kerjakan di step pertama. Ya, silakan chat terkait sama pertanyaan-pertanyaan yang ada atau topik apa nanti sama Mbak Sasa akan disummarikan. Kemudian nanti per 10 pertanyaan kita akan atau per 3 pertanyaan kita akan jawab. Ya, kita akan jawab. Dipilih pertanyaan yang tidak sama, Mbak Sasa. Diurut dari pertanyaan pertama, 3 pertanyaan disampaikan, nanti kita akan jawab. Berikutnya demikian. Jawaban kami tidak terlalu panjang nanti, tapi yang jelas semoga mendapat informasi yang tepat dan jelas. Kalau misalnya nanti yang kurang jelas ada pertanyaan lagi, silakan di-chattingkan kembali. Kalau memang masih belum puas lagi, nanti per chapter buat acara sendiri. Sampai puas. Sampai puas. Ya, karena kita juga, ini sekarang kan ada beberapa chapter yang sudah gabung di sini. Nah, kita pengen tahu nih, apa kesiapan Anda semuanya dengan semuanya tentang pembelajaran ini. Ya, oke. Kita mulai. Sebelum melanjutkan ke step berikutnya, Mas Doni akan sampaikan beberapa hal yang mungkin untuk menjadikan satu masukan-masukan, sharing-sharing yang mungkin menjadi satu pembelajaran juga buat kita semuanya. Itu Mbak Sasa, itu yang kami sampaikan sebagai pembukaan Randi malam hari ini. Sebagai founder UKM Dunia, saya ucapkan terima kasih atas waktunya buat Bapak Ibu semuanya untuk berkenan belajar. Waktunya buat Bapak Ibu semuanya. Oke, silakan Mas Doni, Mbak Sasa, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Terima kasih Pak Iko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tanya jawab, kita mendengarkan dulu ya sesi dari Mas Doni. Silakan Mas untuk tempat dan waktunya dipersilakan. Oke. Selamat sore. Oke. Jalan. Masih ada jawab ya, jadi nanti yang sudah pasti sudah pernah ya, jadi gambar harapan ataupun kalau masih ingin belajar ya, jadi saya akan berbicara satu kita jadi riset ya, harapannya tapi akan tapi kita ya itu aja semuanya
Ya, baik. Terima kasih, Mas Doni. Ya, Ibu dan Bapak, saya melanjutkan dan saya akan memegang peranan di malam ini. Wah, PR banget ya. Oke, sebelumnya pasti Ibu dan Bapak yang setelah hadir di webinar ini sudah pasti pernah mengikuti webinar kami di sesi pertama. Kalau dari Capster Tangerang dan Depok, kita udah sampai di batch insya Allah besok siang di batch ke-9. Dan pastinya tahu banget apa aja yang ada di dalam materi ya, kayak pemaparan dari Pak Iko dan Mas Doni. Mas Doni itu lebih aplikasi banget untuk marketing digitalnya, bagaimana cara kita bisa membidik pasar di luar negeri dengan produk yang kita miliki. Dan pastinya selalu diingatkan kembali oleh Mas Doni bahwa mulai saat sekarang ekspor itu mudah. Jadi kalau orang hipnoterapi itu kita harus mengafirmasi atau mensugesti diri kita ya bahwa ekspor itu mudah. Saya pribadi setelah belajar sama Mas Doni, saya langsung membrandingkan diri, saya menjadi eksportir dasteran ya. Jadi semua tuh dilakukan di rumah, nggak mesti harus dandan keluar gitu ya, nggak mesti harus repot-repot pakai baju bagus, tapi saya bisa jualan ke luar negeri. Kalau dulu waktu tahun 2018 saya kelilingan ke luar negeri dengan bawa-bawa koper, dengan bawa-bawa barang, tapi udah gelar lapak di luar negeri nggak ada yang beli, sedih banget ya. Udah ngeluarin duit banyak buat ongkos, capek, wah penderitaan banget deh. Geret-geret barang, berharap ada yang beli produknya, ternyata nol besar. Nah sekarang udah tahu ilmunya, bisa langsung tanya jawab dengan Mas Doni dan Pak Iko. Mungkin masih ini pertanyaan-pertanyaan masih standar banget ya. Ada yang lebih ngegigit nggak? Waduh, maksudnya yang lebih berat gitu. Nah, memang di sesi kedua ini kenapa kita buat lebih meruncing, karena pastinya Ibu dan Bapak paham banget ya. Di setiap di sesi pertama, peserta itu sangat banyak sekali. Mungkin bisa sampai 50-an orang. Waktu sesi kedua tuh di Capster Tangerang, kita bisa sampai 60 dan hampir mencapai 100 untuk di grup WA. Hanya saja pastinya seleksi alam berjalan ya. Jadi setelah belajar dari Mas Doni dan Pak Iko, banyak sekali peserta itu yang tidak langsung mengaplikasikan. Pasti banyak kendala. Pertama, pastinya akan selalu bilang bahwa gaptek. Jujur, saya juga gaptek Ibu dan Bapak, saya tidak tahu apapun gitu. Maksudnya bukan termasuk bukan anak yang milenial ya, yang gampang memahami tentang marketing, maksudnya tentang digitalisasi. Tapi bagi saya setelah saya belajar dengan Mas Doni, itu menurut saya ya yang seorang gaptek ini itu mudah banget. Cuman ya bukan PR ya, balik lagi ke diri kita. Kalau kita nggak pernah coba, kita nggak akan pernah tahu kendala apa yang terjadi di lapangan. Nah, jadi pastinya Ibu dan Bapak yang berada di forum ini, di webinar malam ini, yang pasti udah pernah mencoba. Kalau ditanya, ini ada pertanyaan nih Mas, ya balik lagi. Saya nggak bisa nih karena gaptek, kira-kira gimana Mas Doni? Untuk memberi motivasi atau misalnya bagi orang-orang nih yang ngerasa bahwa dirinya membrandingkan dirinya gaptek. Nah, kira-kira gimana Mas Doni sebagai orang yang nggak gaptek? Oke. Karena nggak perlu apa ya, karena
atau batu kecil yang atau Ya. yang kedua pada UKM kita belajar membutuhkan ya di kelas kita ada dan ini tapi kalau maka kita tidak memberikan ya sudah yang menekan kalau yang satu Ya. Saya tambahkan Mbak Sasa. Jadi gini, Baik. Bapak Ibu semuanya, memang kita berhadapan sama namanya digitalisasi. Karena metodenya yang kami berikan adalah ekspor mudah berbasis digital teknologi dan logistik simple. Digital teknologinya ini device-nya adalah di handphone Bapak Ibu semuanya, kemudian juga media digital yang lain seperti laptop. Di proses yang paling mudah memang kita mengarahkan metode yang paling gampang di-sharekan menggunakan menggunakan webinar ya, itu adalah jualan pakai sosial media atau jualan pakai Facebook yang disebut dengan FB Marketplace. Itu nanti bisa di-sharekan kita diskusikan di sini, bisa sampai Bapak Ibu coba sampai bisa karena memang tidak terlalu sulit di situ. Tetapi kalau memang lebih greget lagi, lebih luas lagi, kita nggak bisa sharing di secara webinar seperti ini, tetapi harus buka kelas. Kelas ini karena berhadapan sama teknik. Nah, kalau mungkin yang FB Marketplace bicara itu teknologinya terlalu ribet atau enggak juga, ya itu malah simple, lebih mudah karena FB sudah mau masyarakat dan Bapak Ibu semuanya itu mengenai teknologi itu masyarakat kita sudah siap menjadi masyarakat teknologi. Buktinya apa? Bapak Ibu semuanya punya gadget. Dulu masih handphone analog, kemudian pindah ke QWERTY, pindah ke teknologi BlackBerry, kemudian pindah ke teknologi Android. Ada kursusnya enggak? Enggak kan? Enggak ada kursusnya. Bahkan sekarang dari dulu sih handphone tuh orang-orang punya dua kan gitu kan, punya gadget dua kan gitu. Itu artinya mereka sebenarnya udah memastikan bahwa teknologi ada di tengah-tengah kita semuanya. Paling simpel secara psikologis orang tergantung sama teknologi atau memang betul-betul menjadi orang teknologi, kalau dompetnya ketinggalan nggak nyari. Tapi kalau handphonenya ketinggalan, itu balik kanan cari-cari kan gitu kan. Artinya memang ketergantungan kita menjadi masyarakat teknologi itu mau nggak mau, suka nggak suka ya kita udah di dalamnya. Nah itu, jadi istilah gaptek hanya levelnya saja, perlu waktu saja ya, perlu waktu. Nah, belajar yang paling mudah dulu. Kalau yang lebih detail lagi untuk masuk di kelas 4 hari karena memang tidak bisa kita sharekan, nggak memungkinkan, ada teknis banget. Nah mungkin Bapak Ibu, nah ini fungsinya komunitas. Komunitasnya bisa bermain, artinya misalnya ada 10 orang, 15 orang, didelegasikan 2 orang untuk ikut belajar. Ya, setelah selesai ilmunya, dan itu bergaransi seumur hidup karena kita ngajar ini sampai bisa ya, sampai bisa. Mau remedinya berkali-kali boleh, remedinya nggak perlu bayar, hanya bayar tempat dan fasilitasnya. Nah, tempatnya saja maksudnya, ya akomodasinya aja. Gitu. Jadi itu sampai bisa, dan itu dilanjutkan dalam live mentoring. Jadi ada apa-apa boleh tanya. Dan digital teknologi tadi itu yang diajarkan, yang pernah kami sampaikan sebelumnya, ya, ekspor muda berbasis digital teknologi dan logistik sistem. Digital teknologinya adalah mulai dari branding, ya, market analisa,
penyampaian penggunaan teknologi atau fitur-fitur tertentu, kemudian sampai dengan transaksi, komunikasi menggunakan digital media, sampai dengan pembayaran. Pembayarannya Bapak Ibu semua bisa menggunakan teknologi pembayaran yang sudah ada, tinggal memaksimalkan saja. Nah itu hanya itu. Gitu. Nah, kenapa kita bisa ekspor? Karena memang kita harus meluaskan pasar produk Bapak Ibu semuanya. Dan kami bukan sebagai broker atau penjembatan yang mengumpulkan barang Bapak Ibu semuanya. Saya yakin ekspor ini mudah, hanya masalah waktu belum bisanya aja orang akhirnya bilang susah. Gitu. Jadi sudah istilah orang yang tadi disebut sebagai gaptek itu hanya awal saja. Nanti waktu menjawab, selama Bapak Ibu punya effort untuk belajar, yakin, dulu chatting-chattingan, video call juga nggak ngerti caranya kok, FB-an juga nggak ngerti caranya, sekarang udah ngerti semuanya. Jadi hanya perlu waktu. Itu Mbak Sasa kalau mengenai gaptek. Ya. Baik, terima kasih. Oh iya, informasi yang untuk Ibu dan Bapak, kegiatan untuk UKM training itu, UKM mendunia yang training kan memang ada training full 4 hari. Jadi daftar sekali, bukan keanggotaannya, karena kita nggak buka keanggotaan, jadi dibina dan belajar itu seumur hidup, bayangkan. Jadi investasi hanya sekali, tapi ilmunya itu sampai seumur hidup. Kalau kita lupa atau gimana, masih bisa nanya. Asalkan Mas Doni nggak bosen, Pak Iko nggak bosen. Kayak gitu. Ya, oke. Mungkin ini masih pertanyaan-pertanyaan yang standar sekali ya, masih berhubungan bagaimana sih cara membuat Facebook, bagaimana cara untuk pembuatan kayak PayPal untuk rekening yang tanpa kartu kredit seperti itu. Nah, Ibu dan Bapak, saya sampaikan, saya pribadi, kita pasti setiap manusia itu kan punya kelemahan lupa. Jadi kalau saya pribadi tuh akun, jadi gini, kalau dulu mungkin kita menyepelekan hal yang kayak gini, kita buat Facebook, kita asal buat email, password, nggak pernah kita tulis, nggak pernah kita bukukan. Nah, saat sekarang, karena sekarang era digitalisasi, karena kemarin saya habis belajar juga dengan orang marketing digital, beliau tuh menyampaikan bahwa saat sekarang itu harta karunnya para UKM, para pebisnis itu adalah digitalisasi. Di dalam digitalisasi itu kayak misalnya password dari Facebook, password dari email, nama Facebook, Instagram, terus mungkin marketplace. Itu semuanya tuh harus ditulis di dalam buku. Jangan sampai hanya ditulis di selembar kertas, apalagi cuma diingat di kepala. Bayangkan kalau Mas Doni punya 10 Facebook gitu ya, kan nggak mungkin Mas Doni juga hafal semua password yang ada di 10, ya adanya 100. Iya, nanti giliran udah giliran mau masuk, ternyata pasti permasalahannya saya lupa passwordnya nih Mbak Sasa, emailnya, jadi nggak bisa buka Facebooknya karena passwordnya saya lupa, atau misalnya apalah gitu. Nah itu sebenarnya PR banget Ibu dan Bapak. Jadi hal kecil saat sekarang itu udah harus kita persiapkan ya, jangan sampai hal kecil itu hal jadi kalau marketing digital tuh harta karunnya ya pencatatan password sama email, itu penting banget deh. Saya pribadi tuh saya punya, karena saya juga mulai sekarang setelah belajar dengan Mas Doni ya, Facebook saya agak bernambah lagi ya. Jadi mau nggak mau harus mengikuti master. Nah, Ibu dan Bapak, masih pertanyaan, kalau saya akan mempersilahkan peserta kalau mau bertanya bisa langsung. Maaf sebelumnya ada pertanyaan. Jika sudah melakukan ada transaksi penjualan, kira-kira bagaimana langkah selanjutnya? Silakan Pak Iko dan Mas Doni. Saya punya, tapi sampai sekarang takut sebenarnya ya. Tapi jadi pakai semua fokus dari
Tapi sekarang mungkin kita pakai yang terakhir itu sudah kita bisa rangkanya adalah punya kita sendiri, itu sudah ada. Jangan memakai itu fokusnya kan, jadi ketika ada kita aja kalau itu memang punya bapak ibu ya, tapi kalau umum kayak di di tempat-tempat yang tahu adalah bukan punya dia bisa di sana adalah satu cara termudah untuk pangkas, karena banyak sekali rata-rata upah itu simpan lagi, backupnya adalah di Excel ya, di Excel atau juga pada Notepad. Setelah itu simpan lagi dalam kalau ada ya, pertama ya, yang pertanyaannya kedua, Kalau sudah ada transaksi, Mas, kira-kira langkah selanjutnya bagaimana? sudah ada transaksinya, bisa masuk caranya. Ya kalau yang jelas yang dulu ya, tapi kalau maka sudah menggunakan pengiriman, ya kan? Pengirimannya atau dengan jasa mana mengatakan titik propolis apakah sudah kalau sudah kan ya setiap dulu bayaran kalau sudah sampai bayar apa kita mantap itu ada. Ya, siap. Makasih, Mas. Ini lanjut pertanyaan. Mantul ya suaranya. Ada yang bertanya bagaimana menghubungkan atau mensinkronisasikan antara Facebook, IG, Twitter, WA nomor, itu bagaimana caranya? Kalau untuk jadi grup WA ya maksudnya panggilan karena yang satu jadi nanti bapak kita WA terus dari WA nanti sudah nanti untuk kartunya sama Facebook sudah selesai punya satu jadi kalau closing ya yang kurang apa WA ya itu Based on data.
Balik lagi Bu dan Bapak, jangan pakai perasaan, jadi harus based on data. Kalau pakai perasaan nanti nggak kelar-kelar urusannya. Dan Kelar. jadi jadi kalau kita belajar tentang di UKM Dunia, saya mengutip omongannya Pak Iko dengan Mas Doni, kita itu bukan sebagai pemburu yang tidak punya target sasaran ya. Jadi asal nembak sembarangan, nggak tahu yang dibunuh yang mana, yang mati yang mana gitu. Kita nggak seperti itu. Jadi kita harus benar-benar paham dulu kita punya produk apa, atau kita mencari pasar dulu di luar, apa yang dibutuhkan dengan data semua ada di Google. Nah, biasanya di webinar pertama itu pasti disampaikan tentang bagaimana sih caranya kita menganalisa pasar kalau kita punya produk, atau kebalikan, misalnya kira-kira negara mana nih yang butuh produk apa. Nah, kita akan melihat, nah nanti kita baru melihat pasar, kira-kira ada nggak tetangga kita atau teman kita yang punya produk tersebut. Kalau enggak ya mungkin cari di supermarket. Kalau mau jualan Indomie juga lumayan laku loh di luar negeri, karena di luar negeri Indominya mahal. Kalau beli dan rasanya kurang enak. Kalau Indominya Indonesia tuh enak banget. Jadi itu kalau saya belajar dan menyampaikan dari Mas Dodi dan Pak Iko. Nah, ini ada pertanyaan, Mas. Kalau menggunakan marketplace luar negeri, misalnya seperti Amazon atau eBay, apakah harus membayar? Ada Mas Agung nih, Mas Agung. Mas Agung yang market. Nah, nongol. Halo, ya. Halo, silahkan Mas. Gimana, Mbak Sasa? Ada pertanyaan nih Mas, mulai marketplace nih, tentang marketplace. Nah, ini mungkin marketplace yang bukan di Facebook ya. Jadi kalau yang di-sharing oleh Pak Doni, Mas Doni biasanya itu pasti marketplace di Facebook. Dan pasti selalu maintenance tentang Facebook ya. Kalau ini tentang marketplace di luar negeri seperti Amazon atau eBay. Pertanyaannya nih Mas Agung, apakah harus berbayar atau gratis? Oke, ya. Jadi marketplace ya, kalau yang selama ini kita pakai seperti eBay dan Etsy itu premium istilahnya ya. Jadi untuk listing dan lain sebagainya itu biasanya ya kalau di eBay itu pembayaran saat barang laku ya. Kalau di eBay, untuk Etsy itu dia ada kena cas bulanan ya. Cas bulanan itu sejumlah listing ya. Jadi per listing itu kena Rp3.000 sebulan ya. Itu untuk listingnya ya. Jadi misalnya listingnya 1 ya kena 3.000 kan. Kalau 10 kena 30.000 itu per bulan ya. Seperti itu untuk di Etsy. Jadi masing-masing marketplace nanti punya ketentuan sendiri-sendiri ya. Ada yang dia bayar di depan, ada yang bayar bulanan, ada yang bayar di belakang saat barang laku, seperti itu. Itu mungkin kalau di eBay memang kita bayarnya ketika ada barang laku, itu nanti baru di total berapa biaya listing itu di total baru dibayar nah, ketika ada bayar barang laku. Ya itu nanti tetap bulanan ya, tetap bulanan tapi nanti fee-nya itu sesuai barang yang laku, seperti itu. Itu mungkin. Ya, baik Mas Agung, makasih. Ada yang nanya Mas Doni, ini webinar kita tidak di-record ya? Webinar kita YouTube. Iya. Share-nya harus ya. Oke. Nah, Ibu dan Bapak, tadi ada pertanyaan juga, bagaimana cara untuk pasti, ini selalu pertanyaan berkali-kali yang selalu WA di saya. Jadi, dan saya selalu bilang, sebenarnya jawaban itu ada di YouTube-nya kita, karena teknik untuk membuat PayPal itu ada di YouTube. Jadi, bisa langsung masuk ke YouTube-nya kami, UKM Dunia ya Mas ya? YouTube-nya. Oke.
ekspor mudah. Ya. Oke, bisa langsung lihat channel YouTube kita. Di situ banyak banget informasinya, bukan cuma teknik bagaimana membuat PayPal, tapi teknik-teknik yang lainnya yang pastinya berguna banget. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Mas. Pertanyaannya gini, kalau kita memiliki akun lebih dari satu, atau ada di marketplace juga lebih dari satu, kira-kira bagaimana maintenance-nya? Kira-kira bagaimana bisa mengaturnya itu? Silakan, Mas. Ya, lebih dari satu. Jadi kalau satu toko sama toko mana kan ya berapa caranya kan kalau pakai nah, satu di logik ada aku logik jadi kalau insya Allah kalau Eli. jadi satu menit jadi itu kalau menggunakan Halo, Waalaikumsalam. Ya. Halo, ya, iya Mas. Iya, halo. Coba. Acara ini bermanfaat. Ya, baik. Makasih. Hari ini kita lebih banyak. Lagi ngeliatin YouTube-nya. Maaf. Oke. Ada yang nanya YouTube-nya. Nah, Ibu dan Bapak udah disampaikan tadi sama Mas Doni. Oh, ada yang menyampaikan suaranya masih agak terganggu, Mas. Terganggu maksudnya mantul atau gimana nih? Iya, masih agak kayak mantul-mantul gitu kayaknya. Kayaknya mungkin udah ada ya. yang double. Terus, pasti masih sama juga bagaimana cara membuat akun pembayarannya. Tadi maintenance tentang marketplace dan Facebook udah disampaikan. Lalu ya Amazon tadi mungkin mau kan selama sesi pertama Mas Agung kan belum banyak tampil ya Mas Doni, mungkin pemaparan sedikit aja kali ya bagaimana cara misalnya untuk dicontohkan masuk daftar ke Amazon atau ke eBay atau ke Etsy atau gimana, atau terlalu berat kalau malam ini bahas tentang marketplace. Iya. Belajar. Ya. Iya. Oke.
Iya, Sabtu. Betul, Sabtu besok jam 1. Jadi selama webinar yang saya ikutin, sekali-sekalinya Mas Agung tampil tapi nggak tuntas juga ya. Itu kalau beberapa peserta waktu itu kita malam sekali ya, mungkin hampir jam 10:30 mau selesai. Jadi ada peserta tuh bilang gini, WA saya, Mbak Sasa, saya tuh udah ngantuk banget. Pas giliran ada belajar tentang marketplace, saya usahain melek-melekin mata. Ya karena memang ini kan sesuatu yang maksudnya ilmu yang Ibu dan Bapak bersyukur banget masuk ke webinar UKM Mendunia. Karena apa? Ketiga narasumber ini, kalau kita belajar di luar sana tentang ilmu ini, pastinya berbayarnya luar biasa ya. Maksudnya luar biasa mahal gitu. Tapi di sini tuh Ibu dan Bapak tuh dapetin gratis. Semoga kebaikan narasumber bisa menjaga untuk keluarganya dan selalu sehat selalu nih ke semua narasumbernya nih. Karena kalau saat sekarang sehat itu mahal ya. Beda mungkin dulu-dulu kita suka abai, sibuk dengan pekerjaan, lupa makan lah atau inilah termasuk saya gitu. Tapi setelah makanya pembicaranya penyita semua. Iya, penyita dan semua. Luar biasa ilmunya, pastinya nggak menyesal deh. Jadi kalau Ibu dan Bapak punya komunitas, referensikan, karena memang jadi waktu saya tahun sebelum corona melanda, saya kan termasuk pembina UKM di Jakarta. Saya punya komunitas UKM, tapi alhamdulillah sudah se-Indonesia. Nah, komunitas saya itu sering berhubungan dengan Kementerian Koperasi. Tahun 2019, sebelum adanya corona, dengan pergantian menteri yang baru, Pak Teten, beliau menyampaikan bahwa mohon di-remind yang mute masih, ya. Iya. Ibu dan Bapak bisa tolong mute. Kalau dari kita nggak bisa ya? Atau dia bisa. Mana? Bapak dan Ibu, nah udah. Oke, jadi dari Kementerian Koperasi itu menyampaikan Pak Teten bilang bahwa akan mendukung UKM yang sudah go ekspor. Jujur, waktu pas pernyataan beliau disampaikan, saya pribadi sebagai pembina UKM agak sedih ya. Kenapa? Karena yang akan dibina oleh pemerintah itu khusus UKM-UKM yang memang sudah settle, yang sudah siap untuk produknya bisa keluar negeri. Sedangkan untuk UKM-UKM yang masih baru, itu kita nggak dapat porsi untuk pembinaan. Itu jujur, saya pribadi tuh sedih banget, ya Allah. Kita yang baru UKM ya, kayak misalnya perizinan, kita nggak dapat slot karena kita nggak siap, karena produk kita belum siap untuk keluar negeri. Nah, dari sini dengan maksudnya, dan sekali lagi Ibu dan Bapak, saya tekankan UKM Mendunia tidak ada tunggangan politik ya, maksudnya kita murni, ini kebaikan para narasumber, murni untuk bangsa ya, nggak ada apapun yang istilahnya jadi nanti mau partai ini, enggak, kita murni untuk perubahan biar UKM jauh lebih bisa mengenalkan produknya ke luar negeri seperti itu. Jadi ini Sasa, baik, Pak. Bapak, ya, jadi Bapak Ibu semuanya, memang kami mau mereview seberapa besar Bapak Ibu semuanya mengarah dan keseriusan dalam setiap step untuk menjadi UKM real eksportir. Karena target kami ini adalah real eksportir ya. Real eksportir artinya Bapak Ibu menjadi betul-betul pelaku eksportir. Gitu. Nah, bukan sekedar pembelajaran yang berbagai macam cara. Jadi edit value, endingnya adalah benar-benar bagaimana Bapak Ibu menjadi punya produk, bisa jualan, pasarnya luas, bisa kirim, dapat uang, dapat dolar. Jadi mekanisme simpel sekali sebenarnya Bapak Ibu semuanya ya. Bapak Ibu punya barang, kemudian siapkan barangnya, siapkan penjualannya. Makanya kita punya metode ekspor muda berbasis digital teknologi. Digital teknologinya ini yang Bapak Ibu harus serius untuk belajar, ya. Dan nggak usah ribet-ribet.
Mbak Sasa ini sudah ekspor dari rumah, nggak pernah ikut kelas 4 hari. Benar ya Mbak ya? Iya Pak. Nah, ya, kemudian yang dipakai metode yang paling sederhana FB Marketplace. Ya Mbak Sasa ya? Betul. Itu. Nah, ekspornya udah tiap minggu. Ekspornya tiap minggu, mulai dari abaya sampai aksesoris, sepatu dan lain-lainnya. Ya, udah dapat. Jadi makanya Mbak Sasa ini contoh real sebagai eksportir dari UKM, makanya disebut sebagai UKM dasteran. Gitu. UKM dasteran kan memang simpel banget gitu, simpel banget. Jadi digital teknologinya ini yang memang perlu waktu pelan-pelan kita pelajari. Mbak Sasa cukup 1 malam dan mencoba, dan 2 hari 3 hari berikutnya udah dapat buyer, pembeli. Kuncinya dari semua ini, apapun metode pembelajarannya adalah trial atau dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, Mbak Sasa ini hanya 1 kali ikut webinar peminat, hanya 1 kali. Apa yang kami sampaikan dicatat, ya, kemudian diterapkan malam harinya, itu sambil berdasteran, gitu. Nah, kemudian baru beberapa hari kemudian udah dapat buyer, ada respon, dilakukan pembayaran paling simpel. Mbak Sasa belum menggunakan PayPal waktu itu. Masih pembayaran pakai Dana kalau nggak salah. Betul ya Mbak ya? Iya, jadi betul Pak. karena akunnya dia punya begitu, bayarnya confirm, bayar, selesai gitu. Jadi kemudian itu pun masih tanya, kirimnya berapa, harganya berapa, kan gitu kan. Kami sampaikan, oke, estimasi harganya ini, dicoba di-compare dengan yang lain-lainnya, produk-produk yang lainnya, produk kurir yang lainnya, kemudian oke, memang yang dicari ongkos kirim yang paling mudah dan murah. Ya, mudah dan murah. Dan bayarnya kebetulan juga nggak bawel. Sehingga apa yang disampaikan Mbak Sasa bisa diterima. Di beberapa negara yang lain yang kami hadapi adalah bayarnya bawel. Nggak apa-apa. Bahkan bayar yang bawel kadang-kadang udah kirimannya pakai akunnya dia. Lebih bagus. Yang lebih bawel lagi, maunya pakai kita, dan kami udah siapkan beberapa kurir internasional branded, ya ingat, kurir internasional branded yang warnanya kuning, warnanya merah, ada yang warnanya setengah silver, ada yang warna, dan itu branded semua, ya, dirangkum oleh namanya UKM Express, akun khusus UKM Express. Kenapa memang kami harus siapkan? Tujuannya adalah mendapatkan kemudahan dan kemurahan. Kemurahan ya? Murah maksudnya. Murah maksudnya. Jadi Bapak Ibu bisa jual, ya, kemudian bisa kirim, selesai. Mekanismenya bersama dengan yang domestik. Bagaimana pelaporan kepabeanan dan lain-lainnya? Ada 2 mekanisme. Bapak Ibu bisa melakukan pelaporan secara mandiri atau disebut dengan single pemberitaan ekspor barang atau PB. Bisa tidak melaporkan, nanti yang melaporkan adalah perusahaan kurirnya atau perusahaan jasa titipannya. Sama-sama telaporkan ke Bea Cukai. Jadi nggak usah khawatir. Nah, itu langkah pertama. Baru nanti kalau sudah Bapak Ibu sudah mulai besar, repeat ordernya banyak nih, mulai kayak Mbak Sasa ini mulai keringetan nih, yang suruh kirimnya udah 100 kilo, 200 kilo. Wah, mulai banyak nih Pak. Nah, itu jadi nanti bisa naik ke corporate eksportir. Tapi sekarang lebih enjoy di personal eksportir. Udah gini aja banyak, gini aja rutin, gini aja kemana-mana. Betul. Ambil kuantiti yang banyak. Ambil kuantiti yang lebih luas. Jangan mengandalkan 1 customer atau 2 customer. Hanya jangan main di 1 negara, banyak negara gitu. Karena dan Mbak Sasa ini bukan produsen. Bukan pembuat sepatu, bukan pembuat abaya ya. Karena metodenya nih kami sampaikan adalah dasar untuk ekspor buat UKM adalah 1 harus punya barang, 2 barang tonggonya, barang tetangganya maksudnya, barang orang lain maksudnya. Nah yang diterapkan Mbak Sasa seperti itu. Jadi ini hal yang paling simpel. Makanya Mas Doni pernah ajarkan, sampaikan produk yang ada di Indomaret, maaf saya sebutkan, atau di minimarket bisa difoto, dijual bisa banget. Tinggal nanti pasarnya mana kan.
kami bertiga ini, saya, Mas Doni, Mas Farid, kemudian Mbak Sasa, berempat sama kawan-kawan yang lain ini praktisi yang memang melakukan, dan kami memberikan solusi dalam pengirimannya juga. Karena bisa jualan harus bisa kirim. Jadi Bapak Ibu semuanya, nggak usah khawatir tentang bagaimana ribetnya. Ribet. Kalau Bapak Ibu menulis agak ribet, ambil bukan ambil anak, maksudnya panggil Bapak Ibu punya putra, ya, karena anak muda mungkin lebih mudah, ya. Kemudian yang misalnya punya komunitasnya yang dilibatin. Dan untuk belajar lebih banyak lagi, kita sangat terbuka. Lebih cepat Bapak Ibu menguasai untuk pemasaran internasional, Bapak Ibu mendapatkan keuntungan, otomatis akselerasi normalisasi ekonomi nasional lebih mudah terwujud. Ya, karena daya beli masyarakat di Indonesia sekarang lagi turun. Ya, kasihan. Kalau udah pameran, UKM udah gelar banyak, yang banyak yang digelar, yang dibeli nggak banyak. Kasihan. Gitu. Jadi ini yang gimana caranya? Harus luaskan pasar. Bapak Ibu semuanya, tanggal 23 besok, hari Selasa, insya Allah kantor di Surabaya ini kedatangan dari staf ahli Kementerian Desa bersama Kepala Bidang Kasubdit Ekspor Dirjen Bea Cukai Pusat, bersama didamping juga direksi dari Lion Parcel, dan kita akan buka open diskusi, nanti bisa lihat di channel YouTube secara live, kemudian bisa direkam juga, dan ini tujuannya adalah kita sharing-sharing nih, ekspor itu bisa lakukan dari desa gitu. Ada yang tanya kemarin di kami, Pak, ekspor itu bisa nggak tempat kami terpencil bisa melakukan ekspor? Bisa. Syaratnya kalau terkait sama lokasi, satu, ada internetnya, kedua, ada jalannya. Ya, ada jalannya. Walaupun jalan setapak, ada jalannya. Yang susah kalau nggak ada jalannya, hutan belukar gitu. Wah, susah banget. Jadi selama ada akses internet untuk jualannya, jalannya itu untuk akses pengirimannya. Gunakan feeder-feeder domestic kurir untuk ke hub yang kami udah siapin, baru nanti kita deliver ke internasional. Laporkan atau Bapak Ibu punya slip pengiriman dan lain-lainnya itu sudah menjadi bukti ekspor. Karena barangnya udah dilakukan pengiriman dan penjualan ke luar negeri. Jadi bukan hanya sekedar kirim ke luar negeri, tapi dapatkan keuntungannya. Bapak Ibu produknya luaskan jualannya. Jualannya apa saja? Apa saja. Ya, apa saja. Ini lagi muncul nih baru-baru ini ada yang menyampaikan ke kami bisa memproduksi rendang yang tanpa diawetkan, ya, tanpa pengawet, kemudian tanpa di frozen, bisa tahan sampai 6 bulan. Wah, ini dengan tanpa mengurai rasa. Ini sudah teknologi pengolahan makanan nih, kan gitu kan? Gitu. Jadi kalau udah begitu, wah, luar biasa. Karena apa? Banyak peminat rendangnya Indonesia, dan rendang itu menjadi makanan terenak dunia, sudah dinobatkan. Nah, mungkin ada yang tanya-tanya mengenai bagaimana, mungkin ada tanya awal tadi terkait sama digitalisasi Facebooknya lah dan mana-mana. Ini Mas Doni. Silakan Mas Doni. Mbak Caca, saya kembalikan. Iya, terima kasih. Mungkin sebelum masuk ke sana ada pertanyaan dulu nih, Pak. Silakan. Saya ngambil yang paling bawah dulu. Misal saya mau jual produk PT tertentu. Apakah ada masalah ya, Mbak, di bea cukai negara setempat, contoh Indomie? Apakah saya sebagai penjual tidak kena isu apa gitu di negara tersebut? Ya. Itu gimana, Pak Iko? Langsung jawab. Jadi untuk produk-produk retail, jadi industri-industri yang besar itu sebenarnya punya agreement dengan sole distribusi di negara-negara tertentu. Tapi tidak semuanya. Ya, tidak semuanya gitu. Jadi seperti produk Indomie itu tidak semuanya punya sole distributor di negara tersebut. Dan kalaupun ada industri Indomie di negara tertentu, ya ada loh Pak Indomie di luar negeri itu pun juga tidak mempermasalahkan karena yang punya merek Indonesia. Nah, masuk ke negara tertentu itu
untuk jumlah yang sifatnya satuan seperti personal eksportir tidak ada izin khusus karena dianggap produk pribadi, barang kiriman pribadi atau barang biasa. Selama nilainya ya tidak melebihi ketentuan yang ada di sana. Masing-masing negara punya batas ketentuan nilai impornya. Tetapi nggak usah khawatir, kalaupun kena itu hanya dikenakan bea masuk saja. Ya, misalnya rata-rata kalau saya average itu kurang lebih 100 sampai 150 US dollar per pengiriman, ya. Nilai barangnya. Kalau Bapak nilai barangnya misalnya yang mukena, yang sutra, kemudian sarung sutra, kemudian baju abaya yang bagus yang harganya di sini misalnya 1 juta, 2 juta. Mohon maaf, nggak perlu ditulis seperti itu nilainya. Nilai yang tertera anggap aja di bawah 100 US dollar. Toh transaksinya masuk ke rekening Bapak Ibu semuanya, kan gitu kan? Itu biar apa? Biar si customer consignee atau penerima di sana tidak kesulitan dalam penyelesaian barang tersebut di sana. Paling sering terjadi adalah kalau barang masuk ke negara tujuan, kemudian ada atensi bea cukai di sana, penerima itu bingung dan takut, ya, bingung dan takut. Padahal tidak ada masalah selama barang itu bisa dideklar dengan baik, dinyatakan dengan baik, gitu. Jadi itu yang sering terjadi sehingga barangnya tidak diambil, terus alasannya tidak nyampe dan lain-lainnya. Padahal barangnya ada dan tinggal penyelesaian klarifikasi atau pernyataan bahwa barang itu dipakai sendiri, kemudian barang itu memang kebutuhan sendiri dan nilai barangnya mungkin kalau berat, kalau besar sampaikan bahwa nilainya tidak sebesar itu. Nah, ini hal-hal yang lebih mudah, ya. Jadi apapun produknya dimungkinkan. Oh, produk makanan susah Pak ke Jepang, makanan tertentu yang susah ke sana. Susah Pak untuk makanan ke negara Korea, ya jenis tertentu. Tapi seperti Hong Kong, Singapura, makanan apa saja masuk, kan gitu. Jadi negara itu masing-masing negara punya kelebihan kekurangan dan itu bagian dari proteksi, ya bagian dari proteksi. Jadi nggak usah khawatir kalau ngomong Indomie makan itu, Mas Doni ini sering sekali ngirim Indomie. Indomie. Saya bingung dijual berapa Mas. Ya karena permintaan gitu. Permintaan. Jadi kita akan belajar dari apa kita lakukan. Makanya pembelajaran ini bukan materinya yang penting, tapi apa pelaksanaannya. Ya. Jadi saya berharap sebenarnya ini betul-betul saya ingin ada feedback, ada pertanyaan yang mengacu pada apa yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya secara teknis. Tapi nggak apa-apa. Ini bentuk mengarah ke depannya kami berikan yang sampaikan bagaimana. Jadi ini saya bilang open discussion untuk pembelajaran. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Mbak Sasa saya kembalikan. Oke, baik, makasih. Ini mungkin Mas Agung ya yang menjawab. Jadi ada pertanyaan. Saya masuk ke marketplace. Kok nggak ada kategori ya? Semua bukan makanan. Marketplace apa ya ini? Kalau di Etsy ya. Lainnya. Oke. Lain-lain. Oke. Ya, betul Mas. Sedih. Nggak jelas ya. Amin.
sampai fotonya karena ada tak kalau tidak taati bernilai semuanya kalau di sini bedanya apa sih? Yang 4 hari masuk ke pas kan akunya sudah siap. Itu bedanya. Pakai feeling. Kalau online pakai feeling ya. Pakai perasaan. Pakai perasaan. Bener nggak? Oke. Ini ada pertanyaan, Mas. Pakai bikin visa dulu? Nggak perlu. Iya. Alat pembayaran apa sih? Itu adalah Oke. Berarti bukan visa kalau mau kita keluar negeri ya. Paspor dulu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Cara rubah lokasi di Facebook gimana? Saya hanya bisa 500 km. Saya pengen bisa lebih lebar lagi. Iya. Di kelas dasar. Dan klik ya, dan klik belum pernah ini pindahkan ke mana kotanya geser apa titik lalu dan mau ya setelah selesai ada Kalau bukan di bumi yang lain. Oke, baik, makasih Ibu Jadi dan Bapak. dicoba ya, Bapak Ibu dicoba ya, Ya, kalau memang betul. itu. Betul. Balik lagi, kalau kita hanya mendengarkan tanpa action, itu nothing. Kita nggak akan pernah jadi eksportir dasteran. Kalau bapak-bapak eksportir apa ya? Sarungan. Jadi kembali lagi, dan satu hal yang saya sampaikan, Ibu Bapak, saya bisa sampai dapat customer di baru 2 negara. Di 2 negara itu yang saya lakukan itu konsisten. Jadi setiap hari itu selalu update ya, atau kirim ke marketplace-nya Facebook. Jujur, saya belum pakai marketplace yang lain, saya belum pakai eBay, belum masukin ke Amazon.
pokoknya belum yang rumit-rumit ya, karena saya nggak suka yang rumit, saya sukanya yang mudah aja. Pasti kasih tahu Mas Doni cara termudah, dan pastinya narasumber di sini itu udah pasti menganalisa Ibu dan Bapak. Maksudnya menganalisa itu apa maksudnya? Jadi pasti narasumber itu udah memberikan teknik yang paling mudah untuk kita yang orang awam sekalipun, tapi kita yang memang mungkin standarnya udah tahu Facebook gitu, udah tahu. Kalau IG pun juga sebenarnya belum, saya juga IG juga belum main, belum jualan di IG juga. Jadi hanya main di Facebook aja. Waktu itu habis belajar sama Mas Doni, saya batch pertama dan waktu itu sempat agak masalah juga, jadi koneksi di saya nggak masalah, jadi kesannya tuh sama Mas Doni, kok nggak mulai-mulai ya, saya udah ngoceh tuh, disangkain Mas Doni saya ada kelas yang lain ya, nggak taunya suara saya nggak keluar, udah panjang kali lebar ngomong, ternyata nggak keluar suaranya. Nah malam itu saya langsung penasaran dengan apa yang disampaikan Mas Doni, jadi poin-poin yang bagi saya itu adalah poin yang memang harus dieksekusi, saya catat. Walaupun waktu itu kan kita nggak langsung kalau dengerin presentasi, nggak langsung praktek ya, tapi saya catat. Nah setelah seminar, setelah webinar sama Mas Doni, saya langsung coba, langsung kirimkan mulai yang untuk jualan di marketplace. Itu 3 hari kemudian langsung closing pertama saya tuh di Brunei. Saya postingnya tuh tentang sepatu bordir awalnya. Dan kayak Pak Iko tadi sampaikan, saya bukan produsen karena basic saya tuh bukan produsen UKM yang karena mungkin saya bukan orang yang suka jelimet gitu ya, nyiptakan sesuatu, bukan. Saya tipenya hanya menggabungkan puzzle yang ada gitu. Jadi saya waktu itu promosi sepatu bordir, ternyata yang closing adalah abaya. Nah, saya sampaikan ya Ibu dan Bapak, kalau kita dapat customer atau misalnya di marketplace kita atau di Facebook kita ada orang luar negeri nanya sama kita, kalau saya langsung saya arahkan boleh minta nomor handphonenya gitu. Jadi langsung saya arahkan ke WA. Kenapa? Kalaupun hari itu dia tidak closing produk yang kita jual hari itu, nah dia pasti kalau orang penasaran sama diri kita, dia pasti akan kepo dengan status-status di WA kita. Nah, kalau saya selalu punya prinsip gini, mungkin hari itu kita tidak langsung menerima customer untuk membeli barang kita, maksudnya nggak langsung closing barang yang kita jual, tapi kita kan punya database di customer itu. Nanti next time, siapa tahu kalau dia melihat status WA kita dan dia butuh produk itu ada di kita, dia pasti akan menghubungin kita. Jadi kita tuh udah nge-branding di dia, oh kalau butuh abaya misalnya, ternyata Mbak Sasa, oh kalau butuh sepatu bordir, oh di Mbak Sasa, kalau butuh skincare, oh semuanya aja butuh di saya gitu kan. Jadi dan nggak menutup kemungkinan ya Ibu dan Bapak di saat kita jual sesuatu ternyata dari luar negeri yang kita kenal itu misalnya butuh, oh Mbak saya butuh ini dong untuk ke negara saya, bisa nggak? Nah itu pasti kita tinggal cari produk aja yang ada di Indonesia gitu. Jadi Ibu dan Bapak nggak usah bingung. Nah, satu hal lagi yang mau saya sampaikan, kalau kita terlalu berpikir bingung dan ribet, kita nggak akan pernah memulai gitu. Jadi kalau saya modelnya, ya yang bisa kita lakukan hari itu ya kita lakukan seperti itu. Jadi bukan saya yang hebat ya, tapi narasumbernya yang keren karena memang ilmunya itu daging banget, maksudnya mungkin karena narasumbernya ikhlas ya, jadi akhirnya banyak yang bisa closing produk-produknya. Kalau narasumbernya nggak ikhlas kan, nggak ada yang jual, nggak akan bisa juga nih orang-orang jadi closing seperti itu. Oke lanjut dengan pertanyaan yang lain. Karena juga dikerjakan. Iya. Sebagus apapun ilmunya, sebagus manapun handphonenya, kalau nggak dikerjain percuma ya Pak. Kalau nggak dikerjain, ya sama saja. Jadi kita bisa menikmati, tapi bagaimana menikmati tools kita ini, alat-alat kita ini untuk bisa lebih bermanfaat. Gitu. Ya. Itu oke. Yang lainnya lagi? Oke. Ini pertanyaan saya, jarang-jarang saya dapat pertanyaan ini. Iya nggak pernah keluar makanya itu beliau kan mana nggak aktif ya.
kita akan terus kalau yang sekarang tidak maka akan Nggak bisa ngejar. kalau nggak yang kemarin orang Iya. Betul. Dan Ibu dan Bapak, kalau saya pribadi gini, kita tuh sukses pasti butuh mentor. Saya beberapa kali bisnis tanpa mentor itu alhamdulillah ya proses belajarnya mahal. Jadi kalau kita berbisnis, kita punya mentor, kita mau salah langkah, kita udah dikasih tahu sama mentor. Dan saya selalu, dari dulu saya punya prinsip, di saat saya belajar oleh seseorang atau belajar oleh siapapun yang bagi saya mau belajar sama dia, saya tidak pernah berpikir kalau itu benar nggak sih, kok kayak gitu ya. Jadi saya nggak pernah menciptakan di dalam pikiran saya, itu kayak bahasanya, kalau anak kecil tuh bandel gitu ya, betitil, nggak mau terima gitu, nggak. Jadi saya dari dulu selalu inikan ke diri saya, kalau saya belajar dengan seseorang, apapun yang disampaikan saya akan jalankan. Terlepas nanti di lapangan itu akan ada kendala, insya Allah semua narasumber di sini tuh pasti langsung akan, kalau jujur ya, kadang saya jam 10 malam, kalau saya ada kendala, saya akan langsung WA Mas Doni, dan sama Mas Doni itu langsung dibalas gitu. Kalaupun misalnya ada beberapa waktu tertentu Mas Doni balasnya agak lama, mungkin karena beliau ada kesibukan, tapi narasumber kita tuh setiap ada masalah tuh pasti dibalas. Di grup pun juga aktif, maksudnya bersyukur banget kita punya mentor yang memang benar-benar yaitu murni yang mau ngebantu, mau membimbing, karena balik lagi kalau kita melakukan sesuatu kan kita nggak mau ya jalan jatuh ke lubang gitu, terus jatuh lagi ke lubang yang sama. Kalau bisa sih cari lubang yang lain kalau mau jatuh gitu kan. Jadi maksudnya kita mumpung punya mentor, kita diarahkan ya sebaiknya dimanfaatkan untuk waktunya, untuk ilmunya, dan untuk apapun yang sudah diberikan saat sekarang. Ada pertanyaan untuk saya cuma punya 2 akun Facebook saat ini. Yang satu tuh aktif banget, super aktif bagi saya. Kalau ditanya marketplace-nya, jadi dari satu akun Facebook itu saya biasa setiap hari itu share di 20 akun marketplace. Jadi dari satu Facebook itu kan bisa sampai 21 marketplace kita share. Nah itu setiap hari saya tuh pasti, dan kalau misalnya saya mau kalau minggu kemarin saya bidik Pulau Kalimantan, ya udah saya fokus tuh selama 1 minggu saya bidik dulu Pulau Kalimantan. Nanti misalnya saya mau bidik di wilayah Asia, jadi saya biasanya tuh kalau mulai bidik Asia tuh mainnya baru di Brunei, di Malaysia, sama di kayak Thailand, terus Hong Kong, Taiwan. Nah, saya tuh pasti minimal tuh 55 marketplace yang ada di Facebook tuh saya masukin dari negara itu gitu. Nah, nanti bergulir. Kadang saya juga bergabung di grup-grup luar negeri. Nah, mungkin yang kalau di webinar pertama mengikuti kan Mas Doni pernah menyampaikan, coba masuk kayak di Dispora, di grup Dispora, atau misalnya di grup TKI, atau misalnya di grup-grup yang di luar negeri gitu. Nah, kalau Ibu Bapak analisa Facebook, itu ada kok, jadi kayak ada marketplace khusus misalnya jualan Malaysia, Indonesia, itu ada. Kalau misalnya Bapak Ibu coba ngulik-ngulik Facebook ya, jadi kalau kita tuh, kayak saya pribadi, misalnya saya dapat ilmu dari Mas Doni, nah itu kita memang harus oprek ya, apa ya Mas bahasa oprek? Maksudnya harus ngulik-ngulik gitu, maksudnya ngegali gitu, melihat apa sih yang
apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi nggak cuman habis belajar ya wes gitu. Kalau kata Mas Doni kan UKM itu banyak belajarnya nggak banyak praktek ya. Saya nggak bilang saya nggak mau seperti itu. UKM itu harus banyak praktek karena balik lagi kita belajar banyak ilmu tapi kita nggak pernah praktek, kita nggak akan pernah tahu hasilnya dan kita nggak pernah mengukur apa yang sudah kita lakukan gitu. Ibu bapak yakin deh sekali nyoba terus tapi kalau belum pernah closing jangan pernah menyerah ya. Kalau saya suka bilang nggak mungkin dong kita cuma satu kali posting besok kita langsung dapat pembeli, nggak mungkin. Secara offline aja kita buka toko itu kan harus setiap hari dan konsisten. Kalau kita punya toko dari jam 7 pagi misal sampai jam 9 malam itu kan toko kita harus pasti buka. Nah sama kalau kita punya toko online itu juga kita harus punya jam kerja ya, jam segitu kita harus kerja dan itu harus konsisten. Ya harus benar-benar sharing, jangan berhenti. Kalau nggak closing jangan langsung patah semangat ya, aduh kok nggak laku-laku kayak gitu, jangan kayak gitu, karena memang semua orang jualan tuh buka gelar lapak tuh juga, maksudnya jualan tuh nggak langsung laku gitu, dan bersyukurnya kalau online kan kita di rumah. Coba ibu bayangkan, waktu saya di Jepang jualan waktu itu saya gaya-gayaan ikut belajar di Jepang itu selama 7 hari. Bawa barang lumayan banyak ya dengan harapan wah orang Jepang duitnya banyak ya dibandingin orang Indonesia gitu kan. Udah kita gelar tuh dagangan berharap 7 hari itu ada yang beli dan sampai di hari terakhir satupun barang nggak ada yang laku. Itu nggak nutup yang namanya tiket, yang namanya bayar stand, yang namanya makan di sana. Jelas banget ya di Jepang bayar makan tuh mahal. Jadi tetap semangat ibu bapak langsung eksekusi malam ini. Kalau enggak ya di grupnya tanya, pokoknya hajar terus Mas Doni sampai nggak bisa tidur. Mas Doni ini gimana, ini Pak Iko ini gimana gitu. Itu pasti langsung closing. Apa itu tahu gitu dari kemarin utak-utak. Oh, ada yang nanya, walah saya kira grup itu menunggu komando. Haha, gagal paham tahu gitu dari kemarin utak-utak. Enggak. Jadi ibu dan bapak gini, karena kita tuh nggak mesti harus orang menginstruksi gitu ya kan, kita belajar. Jadi kalau habis belajar webinar ya masa sih Mas Doni dan Pak Iko langsung bilang gini, yo ibu dan bapak besok jangan lupa ya mulai praktek. Kan nggak mungkin. Kan kita bukan anak TK gitu, kita bukan sekolah lagi. Jadi memang kesadaran diri kita, yuk oke, Mas Doni udah nge-share ilmunya, Pak Iko udah ngebuka mindset kita, oh ternyata ekspor itu nggak mesti harus berpikir tentang surat izin dulu loh, terlepas. Kita memang butuh tuh yang namanya izin-izin nantinya. Kita mungkin nantinya pasti harus punya izin gitu. Nah kita kan memang kebalik ya. Jadi gini, kalau di Indonesia kita mau masukkan produk kita ke kayak misalnya ke supermarket besar gitu, kayak di Transmart mungkin atau di Hypermart, pasti yang akan ditanya adalah pertama, kita sudah punya izin belum produk kita? Contoh kayak makanan, udah ada PIRT belum gitu kan? Nah akhirnya kita tuh selalu berpikir kan, oh kalau saya produksi produk, oh harus ngurus ini, ngurus itu, ngurus ini, ngurus itu, akhirnya pusing sendiri kita sebagai UKM. Tapi kalau di luar negeri, selama di negara yang beli, bahasa kasarnya, yang beli produk kita itu nggak masalahin tentang PIRT, jual aja gitu. Kan kalau orang luar negeri kan nggak mikir nggak kenal PIRT. Iya nggak tahu PIRT gitu dan nggak nggak tahu halal gitu kan, itu lakukan aja jualan. Terus kalau ditanya Mbak emang nggak masalah ya, selama karena mungkin saya bukan makanan ya, saya jualan baju, tapi bagi saya waktu di luar negeri jangan salah loh ibu, kayak di rendang itu orang Jepang tuh suka banget. Dan mereka tuh amazing banget gitu, rendang gitu. Kalau kita kan jadi, ya Allah. saya luruskan. Jadi baik, Pak. benar. Jadi gini, Bapak Ibu terkait sama perizinan dan lain-lainnya itu bertahap ya. Bertahap.
Memang kami sering ada kritikan dari kawan-kawan dinas atau yang lain-lainnya. Seharusnya diajarin dulu Pak mengenai izin-izin sertifikasi dan lain-lainnya. Itu diajarinnya iya, tapi penerapannya bertahap. Karena kita bicara adalah produk perorangan, bukan B2B tapi C2C, customer to customer atau P2P, people to people ya, konsepnya seperti itu. Jadi ekspor itu kita awali dengan hal yang kecil dulu. Kalau mau yang besar jadi yang kecil dulu. Nah yang kecil ini yang paling mudah kita terapin ya. Jadi mengenai izin-izin yang lain-lainnya ngikutin nantinya, ngikutin. Kenapa? Repeat ordernya Bapak Ibu semuanya pasti nanti akan besar ya. Jadi jangan sampai yang kecil ini jadi ribet dulu, semuanya begini. Selama negaranya atau memang bayarnya tidak mempermasalahkan, go ahead. Tapi memang perlu diketahui tidak semua negara mau mudah menerima makanan. Produk Eropa, Australia, negara Eropa, negara Australia itu adalah negara yang susah untuk terima makanan. Ya, gitu. Nah, itu pasti ribet. Bapak Ibu kalau ke Australia, nenteng buah di pesawat, turun di negara tujuan, di Melbourne misalnya, masuk di airport, Bapak Ibu bawa makanan di situ. Ada dua pilihan, makanannya ditinggal, ya buahnya itu ditinggal, atau Bapak Ibu kembali ke negara asal. Hanya pilihannya itu aja. Jadi itu yang perlu diketahui. Nah, tapi negara-negara yang lain seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong itu sangat welcome sekali. Memang kalau ngomong makanan, ending kita punya customer adalah diaspora. Saya pernah sampaikan ada 3 customer kita di internasional. Pertama adalah diaspora. Diaspora itu adalah orang Indonesia yang di luar negeri. Paling banyak adalah PMI, pekerja migran Indonesia. Mohon maaf saya tidak sebut grup migran, tapi pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia itu adalah pahlawan devisa yang selalu kangen dengan makanan Indonesia. Makanya bumbu pecel, rendang, soto, jengkol, ya, itu adalah makanan favorit yang reguler banyak peminatnya. Tanya, lagi kirimnya berapa? Nah, ada beberapa mekanisme kalau yang sifatnya UKM dan barangnya kecil-kecil ini dan menggunakan produk perusahaan jasa titipan, barangnya memang tidak bisa banyak, ya, tidak bisa banyak, gitu. Jadi kemana ada pesan, bisa nggak kirim jengkol 200 kilo? Itu tidak bisa pakai kurir, gitu kan? Itu pakai apa? Pakai kargo. Otomatis kalau pakai kargo di negara asal tidak ada masalah, kita bisa ajari Bapak Ibu semuanya punya usaha eksportir dari UMK, ya, dari UMK usaha menengah dan kecil itu bisa menjadi eksportir. Tinggal nanti di negara tujuannya bermasalah nggak dengan importasi dan siapa pengimpornya. Itu kalau udah agak besar ya, udah corporate ya, yang sudah berbadan hukum. Tapi kalau yang masih perorangan, kirimnya sedikit-sedikit, gitu. Kirimnya sedikit-sedikit. Bisa 3 kilo, 5 kilo, rasanya sampai kurang lebih 30 kilo. Produknya produk apa saja. Jadi Bapak Ibu kalau pemain sambal, ini kawan-kawan banyak ke mana namanya, ke Taiwan, ke Hong Kong, itu makanan luar biasa banyak. Perlu diketahui sekarang dari Surabaya tiap pagi itu ada Garuda Indonesia menggantikan schedule-nya KT Pacific Surabaya Direct ke Hong Kong. Itu kargonya 30 ton. 30 ton punya siapa? Punya UMKM. Dari mana? Dari Jawa Timur dan sekitarnya. Yang dikirim apa saja? Apa saja. Pete ada, bumbu pecel ada, ya. Kemudian masker yang untuk fashion itu ada. Hijab banyak, baju muslim banyak, batik banyak, kan gitu kan. Sepatu, sendal ada semuanya. Karena memang marketnya market teman-teman diaspora. Ya, diaspora orang Indonesia di sana. Yang kedua, marketnya adalah masyarakat internasional yang punya hubungan budaya dengan Indonesia. Mungkin pernah tinggal di Indonesia, mungkin pernah pernah belajar di Indonesia, punya istri orang Indonesia, punya suami orang Indonesia. Itu pasti ada hubungan budaya dan selalu ngangenin kayak
Pak Oba ngerti ya Pak Oba? Pak Obama maksudnya. Pak Obama itu masih kangen dan beliau punya koleksi batik yang luar biasa banyak dan juga masih sering minta sering kangen dengan nasi goreng dan sate. Nah, itu. Jadi ini hubungan budaya gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah marketnya adalah masyarakat internasional yang memang pasar umum. Nah, produk Indonesia yang banyak diterima terakhir ini adalah EcoPrint produknya. EcoPrint masuk ke Eropa karena itu memang bukan culture Indonesia, tetapi motifnya adalah motif digital. Dan ini yang sangat diminati karena dianggap sebagai eco product gitu ya. Bukan eco product gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, ayo belajar pelan-pelan tentang digital marketing yang paling mudah dari FB Marketplace. Kalau memang perlu pembelajaran yang berikutnya kita belajar lebih detail penggunaannya tentang buka bersama FB Marketplace dan bagaimana penerapan. Sebenarnya itu ilmu umum, tapi nggak apa-apa. Kalau memang memerlukan, ya kita buka kelas seperti itu online karena bisa diajar secara online dan kelasnya internasional dan pasarnya untuk tembus internasional. Nah itu. Kalau yang begitu-begitu bisa diajarkan secara webinar seperti ini. Tapi yang kelas 4 hari memang kita belajar teknis sekali. Libatkan anak muda, anak-anak kita, remaja-remaja kita, komunitas-komunitas di UKM ada yang memang lebih mudah mengajari yang lain-lainnya ya. Sebenarnya semuanya bisa, cuma ada yang cepat bisa, ada yang setengah perlu waktu untuk bisa. Gitu. Nanti kalau sudah bisa, pasti bilangnya, oh gini tok gitu, oh cuma begitu, yang ini ya iso gitu, itu pasti begitu. Nah, jadi istilah susah tidak ada, hanya pemahamannya perlu waktu. Ya, itu yang kita akomodir. Yuk pelan-pelan kita luaskan pasar. Gitu. Mas Doni, Mbak Sasa? Ya, baik, Pak. Makasih. Ini ada pertanyaan, Mas dan Bapak, yang kan kegiatan untuk yang belajar selama 4 hari. Nah, untuk yang sudah booking set, kira-kira bagaimana? Atau lewat Japri? Oke. Nanti yang itu booking di daerah mana? Di registrasi ke masing-masing chapter ya. Kalau misalnya nanti di Jakarta, kemudian di Tangerang bisa ada Tangerang, masing-masing chapter. Hubungi di masing-masing chapter Anda. Kalau memang tidak bisa diadakan di chapter karena pesertanya sedikit, bisa geser langsung ke head office di Surabaya. Kami udah siapkan ruang belajarnya fasilitas bintang 4. Dan bagusnya lagi pihak hotel udah menyiapkan ruangan kamar bisa isi berempat dan murah. Bintang 4 kurang lebih 400.000 bisa berempat per harinya. Ya, jadi itu khusus bagi peserta yang belajar di sini. Belajar di kami bukan concernnya di pembelajarannya. Ya, kami tidak bisnis kursus ya. Jadi ilmu seperti ini sering kami sampaikan dulu gratis. Istilahnya tidak ada yang kami bebankan biaya apapun, tetapi nilai keseriusannya tidak ada. Sehingga kami menelurkan atau teman-teman dari ini tidak serius belajarnya, artinya nggak jadi eksportir. Beda dengan yang berbayar, mereka ikut serius, ada keseriusannya, ternyata lebih sukses, lebih cepat penerapannya, dan beberapa peserta menduplikasi sistem kami di tempat yang lain, di Gorontalo, di tempat lain. Saya tidak ada masalah, gitu. Nah, kenapa harus memberikan garansi seumur hidup? Karena memang yang kami ingin terapkan adalah Bapak Ibu menguasai, ya. Jadi kalau misalnya mau remedi bisa berkali-kali. Hanya membayar akomodasinya saja. Dan di Surabaya ini di UKM Dunia Center yang di Surabaya ini ada e-commerce room, itu tempat anak-anak muda yang kami bina untuk membantu menjualkan secara internasional sekaligus menjadi contoh
Bapak Ibu kalau misalnya pengen yang ada di sekitar Surabaya pengen melihat prosesnya gitu. Jadi contoh secara live bisa belajar juga di sana. Apalagi yang sudah belajar mau melancarkan boleh sampai kapanpun sampai sekiranya kita bisa memberikan seperti itu. Jadi intinya keseriusan dan pembelajaran. Kami ingin Bapak Ibu semuanya menjadi UKM yang mandiri, menguasai pasar global, ya tergantung komoditi Bapak Ibu semuanya. Luaskan pasar Anda, luar biasa dapatnya, gitu. Ya, jadi UKM global mandiri. Oke? Ya, baik. Makasih Pak. Ada pertanyaan nih Mas Doni, bagaimana cara menganalisa pasar? Masih belum paham. Kira-kira gimana Mas? Jadi Anda bisa riset ya. Pertama yang dibutuhkan adalah kalau kita ngomong produksi pasti bahasa gitu ya. Bahasa nanti Anda bisa langsung menggunakan Google Translate. Lalu dari produknya ada ketemu dengan bahasa yang dituju, gitu kan. Artinya kita melihat nih produk ini banyak yang cari gimana sih, gitu kan. Di negara mana, sampai dengan di kota mana, untuk produk ini banyak dicari orang. Nah, dari sana nanti akan ketahuan, risetnya pakai Google Trend ya, pakai Google Trend. Pakai Google Trend, dari sana sudah ketahuan, kalau sudah ketahuan, nanti bisa optimasi di negara itu. Lewat apa? Kalau kita menjualnya mau lewat Google, nanti Ibu tinggal, Bapak bisa masuk lewat Google Keyword Planner. Negara itu, bahasa ini nanti diarahkan ke sana, menuju ke tempat yang diproduksi. Atau kalau dari sana juga bisa langsung beranjak menuju ke depan. Itu aja sih. Catatannya sih juga kayak gitu. Oke. Sudah mati. Mbak Sasa, ini saya lagi di luar UKM Mendunia Center. Bapak Ibu bisa lihat ya Pak. Lihat ya. Ya. Ini adalah UKM Mendunia Center. Ya, tempatnya adalah di Surabaya Suite Hotel, di lobi hotel. Yang bisa dilihat. Ya. Kemudian ini UKM Mendunia Center. Oke. Mendunia Center itu isinya apa? Di sini adalah kegiatannya adalah galeri, craft shop, trade house, training center. Ini ruangannya. Saya lihat ya, ini adalah galeri shop-nya. Ada produk-produk fashion, ada produk-produk, ini sebagian belum diantar nih dari kawan-kawan chapter. Ini ada produk makanan. Produk makanan yang didisplay yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari tamu-tamu hotel sekaligus untuk kita e-commerce-kan atau kita jual secara online. Kemudian di sebelah sana itu adalah ruangan untuk digunakan teman-teman e-commerce. Kemudian ada Mas Doni ada di sebelah sana. Itu adalah digital studio-nya. Digital studio. Jadi editing, foto, video, konten, dan lain-lainnya. Ini kebetulan ada kawan-kawan dari Jakarta Surabaya. Jadi Bapak Ibu semuanya ini nanti kami juga akan buat di beberapa kota bekerja sama kawan-kawan perhotelan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan tempatnya tidak di hotel karena teman-teman PHRI yang ingin bergabung atau ingin saling mensupport untuk kita. Jadi Bapak Ibu, ini gambaran UKM Mendunia Center Surabaya dan yang di daerah nanti yang di kota-kota namanya UKM Mendunia Chapter Jakarta atau Chapter UKM Mendunia Chapter Tangerang, UKM Mendunia Chapter Medan, UKM Mendunia Chapter Blitar, rencana Blitar juga membuat, Sidoarjo juga membuat juga UKM Mendunia Chapter Sidoarjo. Konsepnya hampir sama, mengakomodir dan tempat training center
Bapak Ibu semuanya belajar buat Bapak Ibu dan anak-anak atau putra-putrinya untuk bisa belajar lebih tentang digital marketing dan pemasaran secara global. Dan ini menjadi persiapan potensi Bapak Ibu, putra-putra Bapak Ibu semuanya dalam menghadapi bonus demografi yang terjadi di 10-15 tahun yang akan datang. Jadi kita siapkan anak-anak kita bisa belajar dan sudah mempunyai potensi ke depannya. Itu hal yang kami sampaikan. Oke, ada pertanyaan lagi, kita akan close di jam 9. Kita lanjut belajar di jadwal berikutnya. Dan jangan lupa, apa yang sudah kami siapkan, kami ajarkan, tolong diulik-ulik, dijalankan. Kalau tidak bisa dijalankan, kami susah dapat progresnya. Besok jam 1 siang ada kelas pemula, ya, peminat ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin kembali lagi ke sana, boleh hubungin chapternya masing-masing. Dan nanti udah masuk di belajar, kita belajar lagi mungkin di kelas Facebook Marketplace. Nah, gitu. Itu Mas Doni ada tambahan? Baik. Ya, sebelum ditutup ada pertanyaan, Mas. Bagaimana? Jadi dari awal saya terlewat apa dari ada rekaman webinarnya ada. Terus ada pertanyaan satu lagi, untuk masuk kelas yang 4 hari itu biayanya berapa? Ya, saya jawab, Mbak. Ya. Jadi masing-masing kota berbeda karena tergantung akomodasi yang diperlukan. Minimal per kelas 10 orang, minimal biayanya kurang lebih sekitar 5 juta. 4 hari pagi sampai sore. Yang diajarkan adalah international digital marketing bersama logistik internasional. Bapak Ibu paham jualannya dan juga paham dan tahu cara dan biaya pengirimannya dari yang personal eksportir atau yang kecil sampai yang corporate. Ya, dan itu jaminannya seumur hidup, artinya kita open untuk menanyakan dan tanya jawab dan update progres tentang digital yang ada. Ya, jadi tujuannya sebenarnya bagaimana kita mencetak real eksportir. Sebenarnya Bapak Ibu semuanya, untuk teman-teman UKM kami mencoba membuat kelas-kelas yang sifatnya tidak berbayar, tetapi berseleksi untuk pesertanya. Ya, untuk pesertanya. Beberapa waktu yang lalu, kemarin hari Senin sampai dengan hari Kamis kemarin, itu kami bersama Bea Cukai Pasuruan membuat pelatihan yang disponsori oleh kantor pelayanan Bea Cukai Pasuruan gratis untuk 15 orang, tapi pesertanya 12. Pesertanya 12 dari UKM. Dan itu terseleksi karena kami ingin adalah hasil pelatihannya itu betul-betul teraplikatif dan bisa dijalankan oleh para UKM untuk menjual produknya ekspor. Nah, itu yang kami cari, yang kami terapkan. Nah, berharap masing-masing chapter mungkin bisa berkoordinasi dengan CSR dari industri-industri sekitar atau bagaimana untuk memberikan subsidi untuk mengurangi biaya pelayan seperti itu. Di kami sendiri juga tetap diadakan subsidi silang dalam pelaksanaan setiap training, setiap kelas, karena kita juga mengejar kuantiti, mencetak eksportir banyak. Ya, jadi tujuannya seperti itu. Perlu diketahui kami tidak bisnis proposal, kami bukan MLM, bukan money game, bukan penyedia jasa pelatihan, karena dan kami adalah foundation
yayasan, namanya Yayasan Bergerak Bersama Mendunia. Tujuan kami adalah pemulihan akselerasi ekonomi secara nasional sekaligus branding up produk Indonesia di pasar internasional. Karena itu yang selama ini belum banyak mengkonsentrasikan. Sehingga kalau kita udah lebih banyak produk Indonesia di luar negeri dan menjadi budaya, UKM ini sudah bermain di pasar global, insya Allah stabilitas ekonomi nasional jelas terjaga. Karena bermain di dua kaki, satu bermain di domestik dan satunya lagi bermain di pasar internasional. Branding up produk Indonesia selama ini sudah dijalankan tapi kurang maksimal karena hanya memanfaatkan jalur diplomasi, berharap dengan jalur independen dan teknologi ini banyak produk Indonesia mendunia dan banyak masyarakat internasional yang mengenal produk punya Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi Indonesia bangsa yang besar berusaha untuk menjadi bangsa penjual, bukan bangsa yang besar sebagai pembeli, tapi bangsa yang besar adalah sebagai bangsa penjual. Itu yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembali dan kita ketemu di event-event berikutnya. Ya, saksikan besok masih ada kelas untuk yang peminat. Kemudian hari Selasa itu kita tanggal 23 itu bersama Kementerian Desa dan Bea Cukai Pusat bersama Lain Parcel untuk webinar juga sekaligus talk show jam 10 sampai jam 1 siang. Tempatnya di Surabaya Street Hotel, bisa disaksikan di channel YouTube juga. Dan hari Rabunya yang di sekitar Surabaya Jawa Timur, kami akan tampil di Grand City Surabaya. Hari Rabu jam 18.15 sampai jam 19.30 untuk berbicara tentang produk fashioner menjadi eksportir. Karena produk fashion Indonesia itu luar biasa. Gitu. Dan masih banyak event-event lagi berikutnya, mungkin dengan radio dan dengan yang lain-lainnya. Stay tune in Bapak Ibu semuanya, kita tetap jalin silaturahmi. Tanggal 11 April juga ada event nanti bersama Pak Herman Kertajaya dan dari Kementerian Koperasi bersama Bakorwil Provinsi Jawa Timur bersama Bupati Jember, tempatnya di Jember tanggal 11 April. Jadi banyak event dan kita gerakan semuanya, ayo kita menjadi eksportir, dapatnya dolar. Saya kembalikan Mbak Sasa, terima kasih. Ya, baik. Makasih Pak Iko dan Mas Doni. Baik, untuk pastinya setiap webinar yang kita selenggarakan itu kalau nggak di-cut pasti sampai malam, kadang bisa sampai jam 10:30 ya, karena kadang kalau di sesi pertama tuh panas banget, tanya ini, tanya itu, karena memang praktek. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak untuk waktunya di malam ini bersama webinar kami. Jika webinar ini bermanfaat untuk Ibu dan Bapak, silakan share ke komunitasnya. Jangan lupa juga nanti untuk share juga link YouTube kita. Yang pastinya tetap semangat, insya Allah dengan kondisi seperti ini, marketing digital, penjualan secara marketing digital itu lebih meningkat dibandingkan offline. Semoga kita semua sehat, selalu jaga kesehatan, Jangan lupa selalu protokol kesehatan, karena sehat itu sekarang mahal sekali. Jadi Ibu dan Bapak tetap semangat, jangan ada kata menyerah. Terima kasih kepada semua narasumber, Pak Iko, Mas Doni, Mas Agung, untuk waktu dan ilmunya yang sangat luar biasa. Sama-sama kita bergerak untuk memajukan UKM Indonesia lebih mendunia di bawah UKM mendunia. Dari saya, mohon maaf kalau ada salah. Kami sebagai panitia dan penyelenggara, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan semua kesalahan dari saya pribadi, semua kebaikan dari Allah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Sasa. Sama-sama Mas Doni, Mas Farid, Bapak Ibu semuanya, Bu Ana, Bu Nora, Pak Hadi. Siapa lagi nih, banyak nih. Assalamualaikum, terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih banyak. Terima kasih, monggo.